SDN 4 Penganjuran ini merupakan sekolah yang berada di pusat kota dan berada di pinggir jalan protokol Kabupaten Banyuwangi. Bila kita lihat ke sebelah utara, dari sana, sebelah utara adalah akses masuk ya menuju SDN 4 Penganjuran, merupakan jalan protokol juga. Ini memudahkan mahasiswa yang dari utara untuk ke sekolah kita. Kemudian kita beralih ke sebelah selatan. Di sana, dari sebelah selatan, juga merupakan jalan protokol yang memudahkan mahasiswa untuk bisa ya ke sekolah SDN 4 Penganjuran. Adalah sekolah kami SDN 4 Penganjuran Banyuwangi. Ini merupakan akses utama jalan masuk ke halaman sekolah kita. Setelah kita melewati gerbang tersebut yang merupakan akses utama menuju sekolah kita, sekarang kita menuju ke ruang kepala sekolah. Terdapat 1 buah keset dalam kondisi baik. Kemudian di dalam terdapat 1 set kursi, 1 meja, 1 karpet, 2 pot bunga dalam kondisi yang baik. Kemudian kita beralih ke papan data personal guru. Di sini juga papan data ini kondisinya juga baik. Ada 1 selambu dalam kondisi yang baik, 1 AC yang masih berfungsi dan dalam kondisi yang baik. Kita berpindah ke sini ya. Nah, di sini ada 2 kursi guru yang menghadap ke kepala sekolah, kondisinya juga masih baik. 1 meja kepala sekolah dalam kondisi yang baik, kursi kepala sekolah kondisi yang baik, papan agenda untuk kepala sekolah kondisinya juga cukup baik, 1 lemari pribadi kepala sekolah dalam kondisi yang baik. Di sini juga terdapat selambu ya, 1 selambu dalam kondisi yang baik. Ini merupakan almari untuk menyimpan data-data administrasi sekolah dan dalam kondisi yang baik. Nah, di sini juga terdapat kaca, 1 kaca dalam kondisi yang baik. Kita beralih ke sebelah barat. Terdapat almari untuk menyimpan piala dalam kondisi yang baik. Serta kita buka di dalam sini ada 1 telepon ya, 1 buah pesawat telepon yang dalam kondisi baik. Kemudian kita terus beralih ke barat. Nah, di sini ada papan ya, papan data kepala sekolah yang pernah menjabat di SDN 4 Penganjuran dalam kondisi yang baik juga. Di atasnya 1 buah figura dengan foto bupati kita dan sebelahnya juga foto wakil bupati. Dan di sini di pintu masuk terdapat 1 buah pahatan kaligrafi yang masih sangat bagus. Sekarang kita akan beralih ke ruang guru yang sekaligus mereka menjadi ruang BO. Di ruangan ini ya terdapat papan alokasi waktu dan grafik absen bulanan. Kita beralih ke sini. Di sini ada kotak P3K, kursi ya, 2 kursi dan 1 meja untuk menerima tamu yang dalam kondisi baik. Di sini ya ada 2 selambu, kondisinya juga baik. Ada papan pengumuman untuk kegiatan guru yang dalam kondisi baik juga. Di sini juga ada
SD4 Penganjuran yang masih baik. Di sebelahnya lagi struktur organisasi dan komite, ya, tanpa kaca tapi kondisinya baik. Dan yang di sebelah sini itu merupakan papan data murid SD Penganjuran 4, dari murid yang masuk, yang mutasi, kelulusan, murid untuk agama Kristen, Katolik, di sini semua. Kondisinya juga sangat baik. Dan di sini terdapat 2 PC komputer yang masih aktif digunakan, kondisinya juga baik. Terdapat 1 meja komputer, 2 kursi, dan 2 printer dalam kondisi yang baik. Dan di sini beralih ke ruang dapur kita. Ini yang sip ya. Kalau sana paling dulu. Ini pintu depan ruang dapur kita ya. Mari kita masuk ke dalam. Di sini hawanya agak sedikit panas ya karena langsung terkena sinar matahari. Di sini ada 1 buah lemari ya, lemari penyimpanan barang. Kita mulai dari atas dulu. Ada 2 magicom yang masih bisa digunakan ya dalam kondisi baik. Kemudian piring kondisinya juga baik, berjumlah 36 ya, baik piring kacanya juga piring dari ini lidi 36. Terus juga ada gelas di sini. Gelasnya ini kurang lebih ada 80 biji. Di bawah ini ada cuek ya untuk ngulek sambal. Terus ada 3 termos besar-besar dalam kondisi baik. Kemudian kita pindah ke lemari kecil ini. Nah, kita buka, ada di dalamnya sendok 36 ya, kondisinya juga baik. Ada 2 nampan, cangkir dan lepeknya. Terus ada 2 panci di dalam, panci yang besar-besar dan panci kecil di luar. Di sini ada tempat sampah, ada wastafel yang masih baik, ada tabung gas, 1 panci untuk merebus air, dan 1 kompor gas yang masih baik. Sekarang mari kita beralih ke ruang komite di sekolah kita ya. Ini merupakan ruang komite sekolah kita. Di sini pintu masuknya. Kita buka. Ada apa di ruangan ini? Mari kita masuk. Nah, di sini, sebelah sini terdapat 1 buah kaca ya. Kondisinya masih sangat baik. Meja, ya ini arsip-arsip komite kita. Di sini ada 1 meja penerima tamu dan 1 kursi yang dalam kondisi baik. Di sini juga terdapat lemari untuk menyimpan berkas-berkas sekolah kita ya oleh komite. Dan di sini terdapat 1 set kursi dan 1 meja tamu yang dalam kondisi baik. Sekarang kita beralih ke ruang aula. Ini merupakan aula kami ya, aula SD4 Penganjuran. Di sini kita dari sini dulu. Di sini terdapat 3 set lemari untuk menyimpan piala ya. Memang kalau yang lemari yang sebelah sini memang sudah cukup tua, tapi kondisinya masih sangat baik. Lemari yang di sini juga menyimpan piala. Nah, di atas ya, di pojok atas itu, di situ ada figura dengan foto wakil presiden. Sedangkan yang di sebelah kanan ya, itu figura dengan foto presiden kita. Dan di tengah itu burung Garuda. Kemudian terdapat 3 meja, biasanya kita gunakan untuk rapat guru, untuk rapat-rapat paguyuban dan komite, meja-meja dan kursi-kursi di sini. Agak sedikit berantakan karena habis digunakan untuk gambar. Kemudian kalau kita bisa melihat di sini terdapat kursi-kursi plastik di sisi sebelah kiri
papan pengumuman yang memang khusus berada di aula terdapat 2 dan dalam kondisi yang baik. Kemudian di belakangnya ini, di belakang papan pengumuman, kalau kita lihat memang agak berantakan. Di situ ada karpet, kurang lebih ada 9 karpet dalam kondisi yang baik dan meja-meja yang biasanya kita gunakan dalam acara sekolah. Di aula ini juga ya, untuk menghilangkan rasa panas terdapat 7 kipas angin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 kipas angin yang masih bisa digunakan dan dalam kondisi yang baik. Juga di sela-sela kipas angin ya, di celah-celahnya terdapat 6 lampu yang juga masih berfungsi dan baik. Dari aula ini, mari sekarang kita menuju ke ruang koperasi. Di ruang koperasi ini yang berukuran sekitar 6 x 3 meter, di sini terdapat 1 pintu ya, 1 pintu masuk yang berukuran ini masih dalam kondisi yang baik. Terus ini lemari untuk menyimpan kue-kue yang akan dijual. Ada 2 dalam kondisi yang baik. Ada 3, 4, 5 ventilasi udara agar cahaya bisa masuk. Dan di sini terdapat lemari kaca. Ya, terdapat lemari kaca dalam kondisi yang baik untuk menyimpan baju, seragam, kaos kaki yang akan dijual ke anak-anak. Di sini juga terdapat 1 lemari kayu dalam kondisi yang baik juga. Terdapat 1 meja dan 1 kursi untuk menghitung ya, dalam kondisi yang baik. Ruangan ini kurang baik karena plafonnya masih belum dibetulkan. Tapi ya lumayan masih. Setelah dari ruang koperasi ini, mari sekarang kita menuju ke ruang ganti. Setelah ini kita akan menuju ke ruang UKS. Sana plafonnya itu harusnya sudah diperbaiki karena hampir jatuh. Terus kalau kita lihat dari sisi isinya yang kurang layak lagi, 2 tempat tidur ini seharusnya sudah waktunya diganti, baik tempat tidurnya maupun kasurnya, bantalnya sudah tidak layak pakai lagi. Kemudian di dalam UKS ini juga di sisi sebelah sini kita lihat ada papan ya, papan seperti pelaksana UKS. Kemudian di sisi bawah kita lihat di sini meja untuk tempat administrasi UKS dan di atasnya kotak dari UKS. Dalam UKS sekolah kita juga
dan 1 kursi. Di kelas ini juga terdapat 2 board ya. Yang pertama 1 whiteboard dalam kondisi baik, dan yang kedua di belakangnya 1 blackboard yang biasanya digunakan untuk memasang alat peraga. Kemudian di sini juga ada bendera ya, tiang bendera dan benderanya dalam kondisi baik. Di sisi sebelah sini kita lihat ada global juga dalam kondisi yang baik. Ada kotak P3K dalam kondisi baik. Tapi yang di sebelahnya ini merupakan lemari untuk bisa menyimpan buku pegangannya ya. Kondisinya kurang baik, memprihatinkan. Kita lihat di dalamnya terdapat rapor dan buku-buku pegangannya di dalamnya. Kemudian di sini juga terdapat rak, ya, rak. Ini untuk menyimpan pelajaran-pelajaran anak dan untuk menyimpan hasil karya anak. Kemudian di sini juga ada jam dinding, ada papan jadwal pelajaran, terdapat 1 kipas angin di atas dalam kondisi baik, dan terdapat 2 lampu yang masih berfungsi dan menyala, serta 4 tempat lampu yang tidak difungsikan lagi di kelas ini. Jadi ada 6 seharusnya, yang 2 hanya 2 berfungsi. Terima kasih. Kemudian sekarang kita beralih ke ruang kantin. Sekarang kita menuju ke ruang kelas 4B. Di jalan sambil masuk ini bisa kita lihat di tangga menuju kelas 4B ini bisa kita lihat sebelumnya. Di sisi sebelah kanan saya, ini merupakan vertical garden yang digunakan untuk memasang tanaman-tanaman atau menanam tanaman-tanaman, karena sekolah kita masuk sekolah Adriata. Sebelah kiri saya ini merupakan ruang kelas 4B. Ayo kita masuk. Di dalam kelas ini bisa kita lihat terdapat 20 meja siswa dalam kondisi yang baik. Ada beberapa yang kurang baik, dan terdapat kurang lebih 40 kursi siswa dalam kondisi baik. Di sisi sebelah kanan saya terdapat 1 meja guru dalam kondisi baik, 1 kursi guru dalam kondisi yang baik, dan 1 kursi siswa dalam kondisi yang baik. Kemudian di sebelah sini kita lihat terdapat 1 etalase dalam kondisi baik yang digunakan untuk menyimpan buku-buku pegangan guru dan administrasi kelas. Di sebelahnya kita lihat ada lemari loker, 2 lemari loker dalam kondisi yang lumayan baik, digunakan untuk menyimpan buku-buku pelajaran anak-anak, tugas anak-anak. Di atas lemari loker ini kita lihat terdapat 1 global untuk media pembelajaran dengan kondisi yang baik, dan 1 pot bunga kondisi yang baik juga. Di sebelah kiri saya terdapat kotak P3K dalam kondisi yang baik, dan di sebelah kiri dan kanan kelas terdapat 2 kipas angin dalam kondisi yang baik. Di atas
Di langit-langit terdapat 4 lampu neon dalam kondisi yang baik juga. Di ujung paling belakang kita lihat terdapat satu papan. Papan ini digunakan guru dan murid untuk memajang hasil karya anak dan hasil kerja anak. Kemudian di sebelah papan hasil karya anak, kita lihat di sebelah sana terdapat satu kotak kecil. Kotak itu digunakan untuk menyimpan Al-Quran dan juz amma dan dalam kondisi yang baik pula. Di kelas ini juga terdapat 2 jam dinding di belakang murid dan di depan murid, tepat di atas whiteboard. Kelas ini juga memiliki satu whiteboard yang masih dalam keadaan baik, foto presiden dan wakil presiden serta lambang burung Garuda dan Pancasila. Sekarang kita beralih ke sini. Di sini juga terdapat alat peraga rangka manusia, ya, tengkorak dalam kondisi yang baik, dan terdapat satu kaca rias untuk anak-anak. Juga di belakang pintu kita lihat satu gantungan sapu dalam kondisi yang baik. Sekarang kita beralih ke kelas 4C. Sebelum kita beralih ke kelas 4C, kita lihat di depan kelas 4B ini terdapat beberapa tanaman dan terdapat satu rak tanaman yang khusus diisi tanaman dalam kondisi yang sangat baik dan bagus sekali. Satu tempat sampah juga, 2, satu organik dan satu anorganik. Sekarang kita beralih ke ruang kelas 4C. Sebelum kita masuk di ruang kelas 4C, kita lihat juga kita sudah disambut oleh tanaman-tanaman dan lagi-lagi kita disambut oleh vertikal garden kita berisi tanaman. Dan di sini juga terdapat tanaman, 2 tempat sampah, 1 tinggal. Sekarang kita masuk ke ruang kelas 4. Ini merupakan kelas 4. Ini kita lihat di dalam sini terdapat 21 meja siswa dan terdapat kurang lebih 22 kursi siswa. Kita beralih ke sebelah kanan saya. Di sini terdapat satu meja guru dalam kondisi yang baik dan satu kursi guru juga dalam kondisi yang baik. Di sebelah kanan saya juga terdapat satu etalase dalam kondisi baik. Etalase ini digunakan untuk menyimpan administrasi kelas, ya, administrasi guru, pegangan guru dan buku pelajaran yang lainnya. Di sebelah sini juga terdapat satu lemari digunakan untuk menyimpan buku pelajaran anak-anak dalam kondisi yang baik. Di belakang kita lihat sebelumnya di sisi kanan dan kiri saya terdapat 2 kipas angin, 2 di sisi kanan dan kiri, 1 di atas. Kipas angin ini masih dalam kondisi baik dan masih bisa digunakan. Di sebelah kiri saya ini kita lihat sekarang kelas ini memiliki peta dunia dalam kondisi yang sangat baik, dan di belakang peta ini terdapat papan karya anak untuk memajang hasil kerja anak. Kemudian di sebelah sini kita lihat ini juga merupakan peta Indonesia dalam kondisi yang baik juga. Di bawah kipas angin ini terdapat satu jam dinding dalam kondisi baik, terdapat satu kaca hias, ya, untuk anak-anak bercermin, satu papan untuk menempel jadwal pelajaran, daftar piket dan struktur kelas, serta satu papan tulis dalam kondisi yang baik. Sekarang setelah dari kelas ini kita menuju ke luar kelas. Kita lihat di pojok, kita beralih ke sisi pojok kelas. Kita lihat, kalau kita lihat ke seberang, di sebelah sana kita berseberangan dengan ruang kelas 6A sampai 6C. Di bawah sini ruang ini dipisahkan oleh ruang perpustakaan, ruang komputer, dan ruang kelas 1D.
Beberapa tanaman-tanaman penghias untuk menghijaukan sekolah yang merupakan tangga naik menuju kamar mandi. Terdapat dibedakan satu kamar mandi murid wanita dan satu kamar mandi murid pria, serta satu kamar mandi guru pria dan guru wanita. Kondisi kamar mandinya kurang baik karena di atas ini tidak ada plafonnya, langsung genting, dan kondisi gentingnya juga kurang baik. Di dalam kamar mandi ini juga terdapat 2 tempat sampah dalam kondisi yang lumayan baik. Kita beralih ke sebelah sini ya. Kita masuk dalamnya, kita lihat di dalam WC ini terdapat satu kloset dalam kondisi yang ya kurang baik, tempat sabun dalam kondisi yang kurang baik juga, satu alat pembersih WC juga dalam kondisi yang kurang baik, serta satu bak air dalam kondisi yang kurang baik, satu gantungan dalam kondisi yang cukup baik. Dan kita beralih ke kamar mandi guru wanita. Di dalam sini bisa kita lihat terdapat satu bak air yang termasuk lumayan besar, tapi kondisinya masih kurang baik. Terdapat satu gayung, kondisinya cukup baik. Terdapat satu tempat sabun juga dalam kondisi yang ya lumayan baik. Terdapat juga satu gantungan dalam kondisi yang baik. Kemudian sekarang kita beralih ke dalam kamar mandi murid wanita ini. Bisa kita lihat kondisi yang sangat memprihatinkan ya. Tempat saluran air yang sudah buntu, kita lihat di situ, serta lantai kamar mandi yang berlubang. Di sini juga terdapat tempat sabun yang kurang baik, terdapat juga gantungan, serta terdapat hanya tempat sikatnya saja dengan sikat yang tidak ada di tempat. Sekarang kita beralih ke kamar mandi murid pria. Kita lihat di dalamnya, tidak jauh berbeda dengan kamar mandi murid wanita. Dalam kamar mandi murid pria ini, kita lihat juga tidak jauh berbeda dengan kondisi kamar mandi murid wanita. Di sini bahkan jauh lebih parah karena WC-nya rusak, sama sekali tidak bisa digunakan, serta bak airnya juga tidak bisa digunakan. Sekarang kita menuju ke kamar mandi murid sebelah timur. Di sisi sebelah utara kita lihat terdapat 4 kamar mandi. 4 kamar mandi, di depannya juga terdapat 4 tempat sampah. Dan di masing-masing kamar mandi ini kita lihat terdapat tempat sabun yang cukup. Di dalam kamar mandi ini terdapat satu tempat sabun, satu gayung, dan satu tempat air, bak air, satu lampu dalam kondisi yang baik. Tapi di sini hanya kamar mandi, tidak terdapat kloset. Beralih ke kamar mandi sebelah sini. Di sini khusus untuk WC terdapat satu tempat sabun, satu sikat WC, satu timba dan satu gayung, serta satu gantungan. Di dalamnya sini
kondisinya juga baik. Kita beralih ke kamar mandi nomor 3. Sama dengan kamar mandi sebelahnya, di sini memang khusus WC. Terdapat satu kloset, satu lampu, satu gantungan, satu tempat sabun, satu sikat WC, dan satu timba serta gayung dalam kondisi yang baik. Di kamar mandi paling timur juga dilihat sama dengan kamar mandi paling barat, terdapat satu gayung, satu tempat sabun, satu lampu, dan satu bak air dalam kondisi yang baik. Kita beralih ke kamar mandi sebelah sini. Di sini terdapat 4 kamar mandi sama seperti yang di sebelah utara. Ya, di sini terdapat 3 khusus WC dan 1 hanya kamar mandi. Di dalam sini bisa kita lihat terdapat 1 gantungan, 1 bak air, 1 lampu neon, dan 1 gayung. Dan kondisi kamar mandi di sini cukup baik. Kita pindah ke sebelah sini. Kita lihat di sini terdapat 1 kloset, 1 bak air, 1 gayung, 1 lampu, 1 gantungan, dan 1 sikat WC. Kondisinya baik, cuman agak sedikit kotor. Di sini juga merupakan WC, khusus WC. Terdapat 1 kloset, 1 bak air, 1 gayung, 1 lampu, 1 gantungan, dan 1 sikat WC dalam kondisi yang baik dan bersih. Terakhir di sini juga merupakan WC. Terdapat 1 kloset yang agak sedikit kotor, 1 tempat air, 1 gayung, 1 sikat WC, dan 1 gantungan serta lampu. Semuanya masih dalam kondisi yang baik. Kita sekarang beralih menuju ke ruang perpustakaan. Di sebelah kanan saya ini merupakan ruang perpustakaan kita. Di depan pintu masuk kita bisa melihat di sini terdapat 1 rak sepatu dalam kondisi yang baik. Kemudian sekarang kita beralih ke dalam ruangan perpustakaan. Kita lihat perpustakaan kita yang ukurannya ini merupakan halaman sekolah kita. Kalau dilihat dari sini ya, kita lihat ada 2 ring basket di sebelah selatan dan sebelah utara. Ring basket dalam kondisi yang baik karena baru saja diperbarui. Kemudian kalau kita menuju ke tengah, ini merupakan tiang bendera yang dimiliki oleh sekolah kita. Kondisinya juga cukup baik. Biasanya kita gunakan pada saat upacara. Kita beralih langsung ke kelas 5A. Saya selaku Kepala Sekolah SDN Panganjuran, nama kami Luciana Sri Haryani. Selaku Kepala Sekolah SDN Panganjuran mau mempunyai harapan sekolah kami agar ke depan lebih baik. Harapan kami adalah tentang perbaikan gedung sekolah, yang mana 6 gedung sekolah ini sudah sejak berdiri belum pernah direnovasi. Harapan kami tahun 2014 nanti ada renovasi 6 kelas tersebut karena kondisi ruangan sudah tidak layak. Selanjutnya ruang guru. Ruang guru kami hanya mempunyai ukuran 6 x 6
campur dengan ruang PU yang mana guru kelasnya 20 dengan guru-guru yang lain 30, sehingga 6 kali 6 tersebut tidak memenuhi standar untuk istirahat yang nyaman, sehingga guru-guru tersebut menempati ruangan-ruangan yang kosong yang ada untuk mengerjakan administrasi bila mana ada jam-jam kosong atau usai pelajaran selesai pada jam 12 ke atas. Untuk itu kami ke depan tahun 2014 pemerintah memperhatikan juga adanya pengadaan ruang guru tersebut. Selanjutnya untuk ruang UKS. Ruang UKS kami hanya berukuran 3x3, sedangkan jumlah murid 810, sehingga pada waktu kegiatan upacara beberapa anak ada yang pingsan, bed-bed yang ada tidak memenuhi kebutuhan anak yang sakit tersebut. Harapan kami juga ada perhatian dari pemerintah. Selanjutnya untuk ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan kami pada saat ini 6x6, itu pun bukan ruang perpustakaan. Awalnya ruang laborat, ruang praktek untuk kegiatan anak-anak, karena jumlah anak yang cukup besar memerlukan kegiatan praktek MIPA di ruangan, sehingga ruang perpus tersebut ruang MIPA tersebut digunakan untuk ruang perpus. Ke depan kami juga mohon adanya tambahan ruang perpus. Untuk kamar mandi yang ada saat ini 9 kamar mandi, sedangkan jumlah siswa 810. Menurut rasio 1:10, artinya 9 WC tersebut kurang memenuhi standar kesehatan. Sedangkan dana BOS terbatas untuk kegiatan-kegiatan kesiswaan dan untuk tenaga pendidik, honor tenaga pendidik GTT. Harapan kami ke depan pemerintah juga memperhatikan adanya penambahan WC. Untuk ruang UKS hanya 3x3 meter. Dengan ukuran tersebut ruang UKS belum memenuhi standar yang rasional, seharusnya berukuran 4x3 meter persegi dengan jumlah siswa yang 810, sehingga setiap ada kegiatan event upacara ada beberapa anak yang pingsan sehingga bed-bednya terbatas. Untuk itu juga mohon perhatian dari pemerintah juga. Berikutnya, dengan adanya beberapa ruang yang kurang memenuhi standar dalam jumlah murid 810, ruang kelas yang ada itu hanya 17 ruang, sedangkan rombongan belajar 20 rombel, sehingga kekurangannya 3 rombel. Untuk itu harapan kami dari ruang 3 rombel yang belum tingkat ini, harapan kami ada peningkatan di kelas yang belum ditingkat, karena kanan kiri ruang tersebut sudah dibuat tingkat. Untuk itu harapan kami tahun 2013-14 nanti ruang tersebut mohon ada diizinkan untuk diajukan dalam dana DAK tahun 2014 nanti. Sebaliknya juga dengan ruang UKS, belum ada ruang UKS khusus. Ruang yang ditempati ruang UKS tersebut sebenarnya digunakan untuk ruang laborat, sehingga ruang laborat kami belum memiliki karena digunakan untuk kegiatan perpustakaan, sehingga dalam praktek-praktek anak sehari-hari masih dompeng di ruangan-ruangan yang tidak digunakan. Untuk tenaga pendidik dan kependidikan masih ada masalah. Untuk PNS jumlahnya 14,
terdiri dari 10 guru kelas, 2 guru agama Islam, 1 guru agama Hindu, 1 guru olahraga. Jumlah rombongan belajar 20, sehingga kekurangan guru kelas 10 kelas. 10 kelas tersebut dipegang oleh guru GTT, sehingga pembiayaan untuk dana BOS cukup besar. Seharusnya keuangan tersebut digunakan untuk kesiswaan dan sarana prasarana yang bisa memenuhi standar pembelajaran yang baik. Dalam pelayanan KBM, kami belum bisa mengembangkan keuangan ke arah sarana prasarana. Untuk itu harapan kami tahun 2014 ada penambahan guru kelas dan guru agama yang Islam yang bulan Oktober nanti sudah pensiun, sehingga guru agama Islamnya tinggal 1, rombongan belajarnya 20 kelas. Untuk tenaga kependidikan, kami tidak mempunyai TU. TU bisa kita lakukan sendiri bersama guru-guru di kelas, sehingga bila perlu kita panggil ke depan. Karena rombongan belajarnya banyak, ada perhatian dari pemerintah dalam pengangkatan TU. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat bagi pemerintah.